Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiana dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Manajemen B Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi manajerial, yaitu pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Ekonomi manajerial merupakan suatu pengaplikasian dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan yang membahas bagaimana organisasi mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Ekonomi manajerial bertujuan memberi kerangka dalam menganalisa keputusan manajerial. Oligopoli. Oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Apabila hanya ada dua penjual, namanya duopoli. Oligopoli murni, yaitu produknya homogen, seperti baja, aluminium, kaca, besi, dan sebagainya. Oligopoli terdiferensiasi apabila produknya terdiferensiasi, yaitu mobil, rokok, sabun, dan deterjen, sereal, dan sebagainya. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oligopolis biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, pemberian pelayanan. Pengukuran terjadinya oligopoli. Yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. Kedua, indeks Harvindal. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, teori pasar yang diperebutkan. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan industri akan bertindak seperti persaingan sempurna. Model Carnot diperkenalkan oleh ekonom Prancis Augustin Carnot. Model Carnot menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat karakteristik pasar di model Carnot. Yang pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Ketiga, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategi behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat di samping kurva reaksi Carnot. Kurva permintaan yang patah diperkenalkan oleh Paul Sweezy. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaan akan elastis. Dan jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, maka perusahaan lain akan mengikuti, sehingga permintaan akan inelastis. Implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, MR akan dikontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Di samping terdapat kurva permintaan yang patah. Kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat kolusi, kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Kartel terbagi dua, yaitu kartel berbagi pasar dan kartel terpusat. Di bawah ini terdapat kurva kartel terpusat. Kepemimpinan harga adalah perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat mengikutinya. Perusahaan barometrik. 1. Terbesar, dominan, atau perusahaan biaya terendah di industri. 2. Kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar
dikurang pasokan oleh para pengikut. Perusahaan pengikut mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai pesaing sempurna. Di bawah ini terdapat kurva kepemimpinan harga. Implikasi efisiensi oligopoli. Yang pertama, seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC sehingga laba dalam pasar oligopolistik bisa tetap ada dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk ke pasar. Kedua, oligopolistik biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva LAC mereka. Tiga, biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisien pada perusahaan industri oligopoli. Keempat, ketika memproduksi barang terdiferensiasi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Model maksimalisasi penjualan diperkenalkan oleh William Baumol. Rumusan dari model maksimasi penjualan adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Penjualan atau total pendapatan akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Perkembangan oligopolis global. Terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Sektor yang sedang berkembang yang pertama, perbankan internasional, 2. Industri hiburan dan komunikasi, 3. Produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan yaitu jalan atau cara perusahaan diorganisasi, bergerak atau beroperasi, dan merespon perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal yaitu 1. Perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. 2. Perusahaan ideal adalah organisasi pembelajar. 3. Perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. 4. Perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. 5. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi. Perusahaan maya, virtual corporation, jaringan kerja temporer, perusahaan independen, pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Adapun syaratnya, 1. Perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. 2. Jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. 3. Setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. 4. Tujuan jaringan kerja harus jelas. 5. Jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antara setiap perusahaan. Relationship Enterprise. Relationship Enterprise adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk analisis strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Relationship Enterprise lebih bersifat jangka panjang, keterkaitan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contoh, industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil.
Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya, serta salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.